Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diah Mustika Wibowo, NIM 41014181116, Rombel C Pendidikan Matematika, akan mempresentasikan mengenai evaluasi kelayakan proyek industri tempe. Evaluasi kelayakan proyek bertujuan untuk menilai suatu proyek layak atau tidak untuk dilaksanakan. Salah satu hal yang biasanya ditinjau dalam evaluasi kelayakan proyek adalah mengenai analisa investasi. Cara perhitungan kelayakan proyek dengan menggunakan berbagai cara. Yang pertama, Net Present Value atau NPV. NPV sama dengan PV Proceed dikurangi PV Outlay. Yang kedua, Payback Period atau PP. Jika proceed tiap tahun sama, rumusnya PV Outlay per PV Proceed dikali 1 tahun. Yang ketiga, Internal Rate of Return atau IRR sama dengan P1 dikurangi C1 dikali P2 dikurangi P1 per C2 dikurangi C1. Yang keempat, Benefit Cost Ratio atau BCR sama dengan merupakan perbandingan nilai penerimaan dan biaya. Jika nilai perbandingan tersebut lebih besar dari 1, maka proyek layak dilaksanakan. Data ini saya peroleh dari bude saya yang bekerja di bank. Berdasarkan hasil wawancaranya diperoleh nama pemilik industri tersebut Pak Sutarno, alamatnya Randu Dongkal, Pemalang, jenis usaha pedagang tempe. Uraiannya, biaya variabel 1, gaji karyawan sejumlah 4 orang, per bulannya 10 juta, 4 orang itu, per tahunnya 120 juta. Sewa bangunan, 1 rumah, per bulannya itu 500.000, per tahunnya 6 juta. Bahan baku kedelai, 1 kuintalnya, 820.000 dibutuhkan per hari, 1 kuintal itu, per tahunnya 290 juta 200.000. Garam, 5 kg, 5.000 dibutuhkan per hari, per tahunnya 1.800.000. Bahan pendukung 200.000 per bulan, per tahunnya 2.400.000. Tabung gas 3 kg, 15 tabung dibutuhkan per bulan, harganya 300.000. Per tahunnya 3.600.000. Minyak goreng 15 kg, 180.000 dibutuhkan per bulan, per tahunnya 2.160.000. Listrik 300.000 per bulan, per tahunnya 3.600.000. Peralatan lainnya 300 per bulan, dibutuhkannya 3.600.000. Maka total biaya variabelnya 438.360.000. Biaya investasinya itu investasi peralatan 10 juta, investasi bangunan 165 juta. Total biaya investasinya 175 juta. Total biaya variabel dan investasi yaitu 613.360.000. Total ini merupakan total expense. Omset penjualan. Omset penjualan per hari, jika rame itu 2.470.000, jika sepi 1.500.000. Maka omset rata-ratanya ini 2 juta. Omset penjualannya per bulan itu 60 juta, omset per tahunnya itu 720 juta. Depresiasi dari bangunan seharga 165 juta, penyusutannya 6 juta, peralatan 10 juta, penyusutannya 80.000. Jadi, total depresiasinya adalah 6.080.000. Biaya PBB-nya per tahun 150.000. Total profit sama dengan revenue dikurangi total expense dikurangi tax plus depresiasi. 720 juta dikurangi 613.360.000 dikurangi 150.000 plus 6.080.000. Hasilnya, total profit sama dengan 112.570.000. Mencari nilai benefit cost ratio merupakan perbandingan penerimaan dan biayanya, yaitu penerimaan omsetnya 720 juta per 613.360.000. Maka nilai BCR-nya 1,1738. Karena nilai BCR-nya lebih dari 1, maka usaha ini layak untuk diteruskan. Berlanjut mencari NPV.
NPV yaitu profitnya 112 juta sekian, profitnya sama. DF 15%. Rumus DF yaitu 1/1 plus 0,15 pangkat tahun keberapa. Ini tahun ke-1, maka 1. Tahun kedua, alapan 2. Kayak gitu dan seterusnya. PV proceed sama dengan hasil dari 112 juta dikali 0,8695 DF pada tahun pertama. PV proceed kedua sama 112 juta sekian dikali DF pada tahun kedua. PV proceed tahun ketiga juga, PV proceed tahun kelima juga 112 juta dikali 0,49. Dan jumlah PV proceed yaitu tahun pertama sampai tahun kelima. Jumlahnya 377.352.99,38 rupiah. PV outlay 175 juta. NPV sama dengan nilai jumlah PV proceed dikurangi PV outlay. Hasilnya 202.352.99,38 rupiah. Dari kesimpulan ini dapat disimpulkan bahwa NPV-nya itu lebih dari 0 atau bernilai positif, maka investasi tersebut layak. Payback period PP, rumusnya seperti ini, PV outlay per PV proceed dikali 1 tahun, PV outlay-nya 175, per PV proceed-nya PV proceed pada tahun pertama 97.886 sekian dikali 1 tahun menghasilkan 1,7877. Satu tahun ini diperoleh dari 1 tahun 0,78 dikali 12 sama dengan 9, jadinya 9 bulan, dan hasil dari itu masih ada sisa yaitu 0,45 dikali 30 hasilnya 14 hari. Maka dapat disimpulkan bahwa investasi akan kembali pada 1 tahun 9 bulan 14 hari. Internal Rate of Return atau IRR. Pada ini sama seperti NPV pakai 15% dan ditambahkan dengan DF 70% dan PV proceed-nya juga ini biar hasilnya min. Ini sama, dan kalau ini rumusnya 1 per dalam kurung 1 plus 0,7, 0,7 itu 70%, tutup kurung pangkatnya tahun pertama. Dan seterusnya, ini bisa ditarik sebenarnya, tarik sini. Kemudian PV proceed pada tahun pertama, yaitu 112 juta dikali DF 70% pada tahun pertama yaitu 0,588 dan ini seterusnya. Kemudian jumlah PV proceed yaitu PV proceed tahun pertama sampai tahun kelima di jumlah hasilnya 149 juta sekian dan PV outlay-nya 175 juta. Kemudian dikurangi 149 juta dikurangi 175 juta hasilnya 25 juta 511,804,57 rupiah. IRR rumusnya seperti ini. Nilai IR-nya 0,4884 dan IR-nya 49%. Jadi, nilai IRR sama dengan 49% itu lebih besar dari DF 15%, sehingga dikatakan bahwa industri tempe Pak Sutarno layak melakukan investasi. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dapat diperoleh NPV sama dengan 202.352,99,38 rupiah itu lebih besar dari 0, maka investasi tersebut layak. IRR 49% lebih besar dari 15%, maka industri tempe layak melakukan investasi. Investasi akan kembali pada 1 tahun 9 bulan 14 hari dan BCR sama dengan 1,1738 lebih besar dari 1, maka usaha ini layak untuk terus dijalankan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.